Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan tutorial tentang gerak harmonis sederhana. Ya, kita sudah sampai pada permasalahan tentang bagaimana mencari percepatan, ya, percepatan gerak harmonis sederhana. Oke, sedikit kita ulang bahwa kita punya persamaan umum, ya. Persamaan umum untuk gerak harmonis sederhana yaitu persamaan simpangannya kita tuliskan ulang. Y sama dengan A, ini amplitudo ya, sinus ya, A sin omega T. Oke, ini adalah persamaan umum simpangannya. Sementara di tutorial sebelumnya juga kita sudah peroleh bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama yaitu dari fungsi simpangan yaitu dy per dt. Nah, pada saat itu kita sudah dapatkan bahwa kecepatannya adalah a omega gitu ya, o omega cosinus omega t. Nah, ini adalah persamaan simpangannya. Nah, saat ini yang akan kita bahas adalah bagaimana persamaan percepatannya gitu. Jadi kalau ini kita lambangkan dengan A, yaitu percepatan gerak harmonis sederhana, itu adalah turunan dari fungsi kecepatan. Ya, berarti kalau kita bisa tuliskan, ini adalah dv per dt. Nah gitu, dv per dt. Artinya apa? Bahwa kalau misalkan yang tadi V itu adalah turunan pertama fungsi posisi, maka percepatan ini adalah turunan kedua dari fungsi posisi ya gitu ya, atau fungsi simpangan. Berarti kita bisa tuliskan D2, nah, turunan kedua fungsi simpangan terhadap waktu. Nah, gitu, D2T per dt, D2Y per dt kuadrat. Oke, baik. Yang paling dekat saja kita pakai V gitu ya. Bagaimana untuk mencari percepatannya? Kita tuliskan D per dt dari V. Apa itu? A omega cosinus omega T. Nah, gitu ya. Berarti A omega ini dianggap sebagai suatu konstanta. Kita keluarkan dari tanda diferensial, dari operasi diferensial. Oke. Jadinya gimana? Jadinya A omega D per dt gitu ya, D per dt dari apa? Cosinus omega T gitu. Baik, mari kita turunkan lagi. Ini ada A omega, ini omeganya keluar lagi ya. Omega T itu kita turunkan terhadap dt, jadinya adalah omega gitu, omega. Nah, integralnya turunannya dari cosinus itu adalah minus sin ya. Min sinus itu omega T. Nah, jadinya bahwa percepatan yang kita peroleh itu nanti akan sama dengan minus ya, minus A omega kuadrat sin, nah gitu, omega T. Nah gitu. Lah di sini ketemunya secara matematis ya. Secara matematis ini sudah jelas bahwa tandanya min ini muncul karena turunan dari kosinus gitu. Turunan dari kosinus. Nah, tetapi secara fisis kita harus mencari sebenarnya apa arti dari tanda minus ini gitu. Ya, ini maknanya apa? Tanda-tandanya besar gitu ya. Nah, mari coba kita perhatikan pada getaran pegas gitu ya. Coba saya gambar ulang sedikit tentang pegas. Nah, gitu. Oke. Ya gini, kemudian saya buat pegasnya. Nah, di sini. Nah, gitu sekilas gambaran tentang. Nah, ini adalah pegas yang Oke, ntar. Nah, pegas ini diberikan beban gitu. Nah, ini beban. Nah,
tadi atau pada tutorial sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa garis yang ada di sini ini kita namakan sebagai titik setimbang gitu, titik setimbang. Nah, pada saat kita tarik ke bawah, ya, pada saat ditarik ke bawah gitu, ditarik ke bawah sampai pada batas maksimalnya gitu, ini tarik ke bawah ya. Nah, yang ini kita misalkan sebagai amplitudo, kemudian kita lepaskan gitu. Ini kita lepaskan. Ini kita lepaskan. Nah, secara otomatis maka pegas ini dan bebannya akan berayun juga ke atas itu. Itu kan? Akan juga berayun ke atas. Nah, misalkan pada batas itu. Nah, ada di sana. Nah, gitu. Ini adalah A juga. Di sana adalah plus A, yang di bawah adalah minus A. Ini adalah amplitudo yang positif, yang ke bawah adalah amplitudo yang negatif. Nah, apa sebenarnya pengertian dari percepatan yang punya tanda negatif ini gitu. Nah, jadi ketika ini simpangannya, coba. Nah, ini yang kita misalkan sebagai Y, simpangannya. Kemudian yang ke bawah ini sebagai minus Y gitu. Maka percepatan dari gerak harmonis ini akan berarah melawan dari simpangannya gitu. Jadi kalau ini simpangannya berarah ke atas, dengan demikian percepatannya itu arahnya ke bawah gitu. Nah, sedangkan ketika ini simpangannya itu ke bawah, pada saat simpangan ke bawah, maka percepatannya ke atas. Nah, gitu. Nah, ini yang perlu dipahamkan, bahwa percepatan ini selalu berlawanan dengan arah simpangan. Gitu ya, berlawanan dengan arah simpangan. Nah, seperti ini mekanisme kerjanya untuk percepatan pada pegas. Nah, bagaimana seandainya kita punya kasus yang lain? Oke, pada bandul misalkan begitu ya. Saya punya bandul ini. Nah, kayak bandul. Oke, kemudian bandul ini oke, coba sebentar. Ini saya bawa ke bawah dulu ya. Oke. Nah, gini. Nah, kemudian ada yang arah ke sana. Oke, bandulnya ke sana. Nah, gitu. Oke. Kemudian suatu saat nanti posisinya dia juga ada di sebelah situ. Nah, misalkan kayak gini. Oke. Nah, saya berikan beban di situ pada bandul ini. Nah, begitu. Ini beban, situ juga beban. Nah, gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke. Mari coba kita lihat. Nah, misalkan ini bendanya satu ya, ini adalah tali-tali gitu ya, ini adalah talinya gitu. Kalau lebih jelasnya bisa kita ini secara sekilas seperti ini. Ini adalah talinya, nah gitu. Oke, ini posisi yang kedua. Oke, saya buat arsiran aja kalau gitu ya. Nah, oke, sekarang seperti ini udah jelas bahwa posisi pertama misalkan ini di titik O gitu ya, titik O, kemudian di sana ada titik A. Nah, gitu. Situ adalah titik B. Nah, kita bawa ke sana gitu, kita ayunkan ke arah sana, otomatis dia juga akan berayun ke arah situ tuh. Nah, kalau sudah dilepas kan seperti itu. Nah, pada saat simpangannya ke arah sana gitu, pada saat kita memberikan simpangan Y, ini adalah simpangan maksimum, ini adalah Y-nya gitu, Y, maka percepatan itu arahnya melawan simpangan, melawan arah gerak simpangan ini gitu loh. Nah, jadi seperti itu, berarti arah A-nya ke sana gitu, arah A-nya gitu. Nah, sementara ketika kita melihat yang ada di sebelah kiri, yang ada di B gitu. Nah, simpangannya ke sana. Itu pada saat itu simpangannya ke sana. Ini adalah Y. Nah, maka arah percepatan ke arah situ. Ini adalah A-nya itu.
Jadi seperti ini sebenarnya pengertian dari tanda negatif yang muncul pada rumusan percepatan itu, sehingga kita tidak bisa langsung mengatakan, oh ya sudah ini adalah hasil dari turunannya sudah kita pakai, tapi makna fisisnya seperti ini. Jadi ketika simpangan itu arahnya ke kanan misal, maka percepatan itu arahnya ke kiri. Nah, yang itu ya. Ini adalah pengertian dari percepatan gerak harmonis. Oke, saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada tutorial berikutnya untuk membahas tentang energi dari gerak harmonis sederhana. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.